Materi pertama akan disampaikan oleh saya, Nova Rizky Utami, terkait pengungkapan sarana interpretif. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan, dan secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk statement keuangan. Menurut Evans, tahun 2003, pengungkapan adalah penyediaan informasi dalam statement keuangan termasuk statement keuangan itu sendiri, catatan atas statement keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan statement keuangan. Menurut Walk, Turney, dan Dodd tahun 2001, berkaitan dengan informasi baik dalam statement keuangan maupun komunikasi tambahan termasuk catatan kaki, peristiwa setelah tanggal statement, diskusi dan analisis manajemen, perakiraan keuangan dan operasi, dan statement keuangan tambahan yang meliputi pengungkapan segmental dan informasi pelengkap lebih dari cost historis. Yang dalam arti sempitnya, pengungkapan berarti penyampaian informasi relevan selain melalui statement keuangan termasuk penyampaian sarana interpretif. Masalah teoritis pengungkapan: 1. Untuk siapa? 2. Mengapa? 3. Seberapa banyak dan informasi apa? Dan keempat, bagaimana cara dan kapan mengungkapkan informasi tersebut? Metode pengungkapan. Informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama ada post-statement keuangan, merupakan pengungkapan yang menjadi ciri sentral pelaporan keuangan. Untuk dilaporkan melalui statement keuangan, suatu objek atau pos harus memenuhi kriteria pengakuan. Umumnya bersifat kuantitatif. Yang terakhir, termasuk catatan atas statement keuangan. Yang kedua, catatan kaki. Dapat digunakan selain yang telah disebutkan dalam catatan atas statement keuangan. Mempunyai keunggulan dan kelemahan. Banyak standar akuntansi yang menetapkan perlunya catatan kaki sebagai catatan atas statement keuangan. Yang ketiga, penjelasan dalam kurung. Untuk hal-hal yang bersifat klarifikasi. Untuk sekedar menambah informasi. Yang terakhir, sekedar memuat referensi atau acuan ke tabel, rincian, atau lampiran tertentu. Yang keempat, istilah teknis. Cara pengungkapan konsep atau suatu istilah khusus disiplin pengetahuan. Tidak harus mengikuti pengertian umum atau apa yang populer atau yang salah kaprah. Sebaiknya tidak mengandung kesalahan makna. Yang terakhir, kewajiban pendidikan untuk mengenalkan dan penjelasan istilah teknis yang tepat. Yang kelima, lampiran. Menambah tetapi tidak mengganti statement keuangan pokok. Dapat berupa penyusunan kembali statement keuangan pokok dengan format yang berbeda untuk melayani kebutuhan tertentu. Dapat berisi rincian suatu pos yang tidak dapat disajikan dalam bentuk catatan kaki atau catatan atas statement keuangan. Yang terakhir, banyak dijumpai dalam laporan tahunan atau laporan ke Badan Pengawas BAPEPAM. Yang keenam, komunikasi manajemen. Sarana untuk menyampaikan apa yang menjadi visi, ambisi, dan berbagai gagasan atau penjelasan yang tidak mungkin disampaikan via statement keuangan. Banyak bersifat kualitatif dan prospektif. Umumnya disampaikan dalam laporan tahunan atau annual report berupa surat ke pemegang saham, laporan dewan komisaris, laporan direksi, dan diskusi dan analisis manajemen atau DAM, Management Discussion and Analysis atau MDA. Yang ketujuh, ada catatan laporan auditor, bagian integral dari laporan auditor. Beberapa catatan biasanya telah terefleksi atau implisit atau eksplisit dalam statement keuangan auditan. Catatan lain melekat pada laporan auditor terutama yang berkaitan dengan standar pengauditan. Yang terakhir, catatan auditor berkaitan dengan keterandalan statement keuangan secara keseluruhan. Sarana interpretif. Sarana interpretif adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kebermanfaatan rangka akuntansi pokok dengan berbagai usulan untuk mengatasi kelemahan cost historis sebagai basis penilaian. Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan teori ini, yaitu dengan berjalannya waktu, nilai berubah sementara cost tidak, dan apakah rangka akuntansi pokok diganti atau sekadar ditambah sarana interpretif. Cost dan nilai. Cost dapat didefinisikan sebagai penghargaan sepakatan pada saat suatu objek diperoleh dan menjadi data dasar dalam akuntansi. Sedangkan nilai didefinisikan sebagai persepsi terhadap manfaat atau objek setiap saat dan dinyatakan dalam satuan moneter. Revisi cost fasilitas fisis.
Dalam beberapa hal khusus, penilaian kembali fasilitas fisik yang berakibat revisi terhadap kos tercatat tidak dapat dihindari. Beberapa hal khusus yang menghendaki penilaian kembali adalah: 1. Perusahaan akan dibeli sehingga terjadi penggantian hak milik atau perubahan entitas yang menghendaki pencatatan aset pada nilai perusahaan baru berdiri. Yang kedua, menguasai reorganisasi untuk penyerapan defisit. Yang ketiga, penggadaian aset yang menghendaki penilaian untuk menentukan nilai gadai. Yang keempat, peraturan pemerintah yang mengharuskan revaluasi. Yang kelima, terjadinya musibah yang menghendaki penilaian untuk menentukan jumlah ganti rugi atau asuransi. Yang keenam, penilaian aset untuk keperluan penentuan nilai asuransi aset. Yang ketujuh, penentuan nilai aset untuk keperluan pajak. Pro dan kontra. Alasan pihak yang mendukung revisi yaitu adanya distorsi informasi ekonomi dan distorsi dana penggantian. Sedangkan alasan pihak yang menyanggah revisi yaitu prosedur tidak praktis, penilaian tidak terandakan, depresiasi bukan akumulasi dana, dan pencatatan dilakukan dengan akun kontra atau penambah. Pengurangan nilai buku fasilitas fisik. Pengurangan dapat dilakukan kalau suatu kondisi menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan aset untuk mendatangkan laba atau kas di masa datang. PSAK nomor 48 memberikan pedoman untuk mengidentifikasi adanya penurunan kemampuan suatu aset. Secara teknis, suatu aset dikatakan mengalami penurunan kemampuan bila mana nilai tercatat atau nilai buku aset melebihi apa yang disebut jumlah rupiah atau jumlah terperoleh kembali. Sedangkan secara substantif, pada setiap tanggal neraca perusahaan harus mempertimbangkan berbagai kondisi eksternal dan internal yang memberi indikasi bahwa penurunan kemampuan telah terjadi. Saya Renisa Julianti, materi selanjutnya akan sedikit saya jelaskan mengenai akuntansi nilai wajar. Menurut Suarjono, nilai wajar adalah jumlah rupiah yang disepakati untuk suatu objek dalam suatu transaksi pihak-pihak yang berkehendak bebas tanpa tekanan atau keterpaksaan. Menurut PSAK 68, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Dalam penerapannya, nilai wajar ditentukan secara langsung dengan mengobservasi harga di pasar aktif. Selain itu, nilai wajar juga dapat ditentukan secara tidak langsung dengan menggunakan teknik pengukuran berdasarkan arus kas yang mencerminkan estimasi arus kas masuk di masa yang akan datang. Penerapan nilai wajar juga banyak sekali manfaatnya, yaitu diantaranya adalah informasi biasanya lebih relevan dan andal, serta nilai aset dan ekuitas meningkat dibandingkan dengan menerapkan konsep biaya historis. Selain itu, menerapkan nilai wajar juga bisa memelihara catatan keuangan yang akurat, lebih dinamis dan dapat beradaptasi dengan realitas pasar aset yang memungkinkan menilai secara lebih akurat nilai keseluruhan perusahaan. Menerapkan akuntansi nilai wajar juga ada keuntungan dan kerugiannya. Sedikit saya akan menjelaskan tentang keuntungannya. Yang pertama, ada peningkatan transparansi keuangan. Laporan keuangan yang disiapkan menggunakan akuntansi nilai wajar meningkatkan transparansi organisasi yang terutama bermanfaat bagi calon investor, vendor, pemberi pinjaman karena mereka memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang stabilitas dan profitabilitas organisasi. Yang kedua, ada memberikan nilai nyata dari aset. Orang ingin mengetahui nilai sebenarnya dari suatu aset pada tanggal tertentu di pasar yang dinamis dan tidak dapat diprediksi ini. Dengan nilai wajar ini, Anda dapat memberikan nilai aset yang sebenarnya. Yang ketiga itu ada informasi yang relevan dan tepat waktu. Akuntansi nilai wajar berusaha untuk menghasilkan estimasi yang paling relevan dengan memanfaatkan informasi yang khusus untuk periode dan keadaan pasar saat ini. Yang terakhir ada kemungkinan rincian tambahan dan laporan keuangan. Dibandingkan dengan pendekatan akuntansi lainnya, daya historis, akuntansi nilai wajar meningkatkan potensi informasi dari laporan keuangan. Sebuah laporan keuangan rinci mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi yang signifikan mengenai teknik yang digunakan, kiraan yang dibuat, postur resiko, sensitivitas terkait, dan masalah lainnya. Nah, yang selanjutnya itu ada kerugiannya. Yang pertama itu bersifat terbatas. Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan dengan teknik nilai wajar hanya valid dan dapat diandalkan untuk jangka waktu yang singkat. Karena data dalam laporan keuangan sensitif terhadap waktu untuk keadaan pasar tertentu. Yang kedua ada deviasi harga. Ambiguitas metode penilaian aset untuk laporan keuangan adalah salah satu masalah akuntansi nilai wajar yang paling sering dikutip. Ambiguitas dalam teknik pengukuran ini membuka pintu
bagi penyimpangan harga. Yang ketiga ada manipulasi harga. Bahaya dalam menetapkan estimasi nilai wajar adalah manipulasi harga oleh perusahaan itu sendiri. Perdagangan perusahaan di pasar yang tidak liquid dapat mengubah harga yang diperdagangkan dan harga kuotasi. Yang terakhir ada tidak adanya harga pasar. Estimasi nilai wajar yang dimaksudkan untuk memberikan informasi yang paling dapat dipercaya lebih sulit dicapai tanpa adanya harga pasar. Untuk memahami akuntansi nilai wajar secara mendalam, kita perlu memahami apa yang membuat nilai wajar berbeda dari nilai-nilai lain yang ada dalam akuntansi yang dijelaskan pada bagian selanjutnya. Nah, selanjutnya ada dua jenis nilai wajar. Yang pertama yaitu nilai wajar dalam berinvestasi. Cara umum untuk menentukan nilai wajar saham adalah dengan mendaftarkannya di bursa saham yang diperdagangkan secara publik. Saat saham diperdagangkan, permintaan investor menciptakan harga nilai pasar dan mempengaruhi estimasi nilai wajar investor. Seorang investor dapat membandingkan estimasi nilai wajar mereka dengan nilai pasar untuk memutuskan untuk membeli atau menjual. Nilai wajar seringkali merupakan harga yang dibayar investor yang akan menghasilkan pertumbuhan dan tingkat pengembalian yang diinginkan. Jenis yang kedua yaitu nilai wajar dalam akuntansi. Dewan Standar Akuntansi Internasional mengakui nilai wajar aset dan kewajiban tertentu sebagai harga di mana aset dapat dijual atau kewajiban diselesaikan. Akuntansi nilai wajar atau akuntansi mark to market adalah praktik menghitung nilai aset dan kewajiban perusahaan berdasarkan nilai pasar saat ini. Nilai wajar juga digunakan dalam konsolidasi ketika laporan keuangan anak perusahaan digabungkan atau dikonsolidasikan dengan laporan keuangan perusahaan induk. Perusahaan induk membeli kepemilikan anak perusahaan, aset dan kewajiban anak perusahaan disajikan sebesar nilai pasar wajar untuk setiap akun. Prinsip nilai wajar menggunakan nilai pasar saat ini sebagai dasar untuk mengidentifikasi beberapa aset dan kewajiban dalam akuntansi. Dalam kondisi pasar ini, nilai wajar adalah perkiraan harga di mana suatu aset atau liabilitas dapat dijual atau diselesaikan secara berkelanjutan kepada pihak ketiga. Ada dampak penerapan akuntansi nilai wajar. Konvergensi standar pelaporan keuangan menuju International Financial Reporting Standard atau IFRS sudah kelak tidak dapat dihindari lagi oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Penggunaan akuntansi nilai wajar ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi di Indonesia, baik secara mikro maupun makro. Secara makro, penggunaan akuntansi nilai wajar akan mempengaruhi penerimaan pajak, likuiditas pasar keuangan, dan bahkan krisis finansial. Kalau secara mikro, penggunaan akuntansi nilai wajar akan mengubah pelaporan keuangan perusahaan menjadi lebih transparan dan menghasilkan informasi keuangan yang lebih relevan dan comparable bagi investor. Walaupun penggunaan akuntansi nilai wajar membawa dampak baik yang sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan, banyak kalangan terutama pembisnis masih menentang penggunaan akuntansi nilai wajar. Nah, karena banyak pembisnis yang menentang penggunaan nilai wajar, terjadi kontroversi penggunaan nilai wajar. Pengukuran berdasarkan nilai wajar berlaku di banyak standar PSAK yang mengadopsi IFRS atau IAS. Namun, pengukuran aset dan liabilitas keuanganlah yang menjadi sumber kontroversi mengenai penerapan akuntansi nilai wajar. Ada pro kontra yang belum tuntas mengenai penerapan akuntansi nilai wajar ini. Tidak lain, timbul karena banyak kalangan menuduh bahwa penerapan akuntansi nilai wajarlah yang menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya krisis finansial global. Tuduhan tersebut disebabkan oleh penerapan akuntansi nilai wajar akan menimbulkan efek prosiklikal dalam pasar finansial. Efek prosiklikal akan memperparah suatu krisis karena akan mengakibatkan nilai aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar akan terus-menerus karena kondisi pasar yang buruk. Pada akhirnya, nilai aset keuangan yang terus menurun ini akan menghilangkan kepercayaan investor akibat kondisi keuangan perusahaan yang melemah dan memperparah krisis.